Halo teman-teman bola supporter, bertemu lagi dengan saya Hari. Di sini kita akan membahas prediksi pekan ke-6 seri pertama Liga 1 2021 yang dimana akan mempertandingkan antara Borneo FC melawan Persita Tangerang. Seperti kita ketahui, kedua tim ini mendapatkan hasil yang sama di pekan ke-5. Borneo FC bermain imbang 1-1 melawan Bali United, sementara Persita Tangerang juga bermain imbang 1-1 kontra Persija Jakarta. Nah, di sini gue tidak sendiri membahas pertandingan antara Borneo FC dan Persita Tangerang. Gue akan mengundang dua jurnalis dari sepak bola nasional dari bolasport.com. Halo, Wila, apa kabar, Wil? Halo, baik. Ketemu lagi. Mau lagi kita bahas prediksi ya? Iya. Sotoy-sotoan dikit. Sotoy-sotoyan dikit. Lalu ada Alif. Apa kabar, Alif? Halo bola supporter. Baik Bang, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alif ini fotografer bola sport yang setiap pekan selalu fotoin pertandingan-pertandingan di series pertama. Oke. Kita ini di sini kita mengalir aja ya, karena emang seharusnya ada si teman kita unggul tapi karena lagi sakit. Kita mau bahas masalah dari Persita Tangerang. Kalau menurut Wila, Persita Tangerang gimana, Wil? 2 kali kalah, 2 kali menang, dan 1 kali imbang. Persita Tangerang kayak musim ini benar-benar cukup mengejutkan nggak sih? Maksudnya daripada yang sebelum-sebelumnya, sampai sekarang mereka berada di posisi peringkat ke-7 klasemen sementara nggak sih? Ya, klasemen sementara kan. Jadi wah, benar-benar kayak mengejutkan, yang nggak diunggulkan lah dari awal. Yang pertama lawan Persipura aja seperti nggak diunggulkan, tapi mereka bisa menang. Sampai ke sini juga selalu mengejutkan kan, bahkan lawan Persija juga masih bisa bertahan imbang kan mereka. Permainannya mereka cukup bagus sih sampai detik ini kalau dilihat. Ngotot soalnya. Dan sampai sekarang pun mereka walaupun ditahan imbang, walaupun kalah, selalu mencetak gol kan dalam 5 pertandingan mereka. Dan mereka kalah juga dari tim-tim kuat ya, dari Bali United sama Persib Bandung ya. Itu juga skornya tipis ya, 2-1 ya. Iya, skornya tipis 2-1 dan selalu mencetak gol pokoknya dari mereka. Iya. Anak-anak asuh Widodo Cahyoputra ini juga bermain mentalnya juga sangat baik ya, karena diisi juga dengan pemain-pemain muda kayak Edo Febriansyah, ada M Saiful yang lini belakang, lalu juga ada M Toha yang kita tahu pemain-pemain ini juga sebenarnya jarang dikenal ya dulu sebelum akhirnya tampil di Liga 1. Kalau dari pandangan Alif, kira-kira apa Alif, Persita Tangerang seperti apa nih Alif? Ya, kalau saya lihat berdasarkan liputan di lapangan, saya melihat bahwa daya juang pemain Persita itu cukup bagus ya di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono ya. Terlihat banyak para pemain muda Persita yang ibaratnya naik daun, seperti kemarin yang berhasil tuh Rifki Dwi Septiawan ya, yang bisa menjadi super sub, bisa menjadi pemecah kebuntuan Persita Tangerang. Lalu terakhir itu Edo Febriansyah yang mampu mencetak gol ke gawang Bali United walaupun kalah. Tapi di situ kita bisa lihat bahwa peran dari pemain muda Persita cukup sangat bagus dan potensial sekali, dan bisa dimanfaatkan oleh Coach Widodo untuk menembus pertahanan. Nanti melawan Borneo FC harus berhati-hati terhadap pemain muda dari Persita Tangerang tentunya, Bang. Iya. Tapi Persita juga cukup Widodo ini harus berpikir ekstra lagi ya, karena melawan Borneo FC ini pencetak gol terbanyak ya Irsad Maulana tengah cedera ya. Kemarin lawan Persija juga ditarik keluar dan digantikan oleh Aldi Alalah ya. Artinya ada menjadi kerugian ya, karena Irsad Maulana sudah mencetak 4 gol. Halo. Maulana akan menjadi pincang atau tidak, Bang? Bang, bisa ulangi nggak? Hilang soalnya. Tadi agak putus-putus. Hilang Bang suaranya. Iya. Jendat-jendat soalnya. Will, kira-kira gimana Will tanpa Irsad Maulana, Will? Harusnya yang dari awal kan, sejak awal musim ini kan yang menjadi andalan, menjadi tolak ukur
dan menjadi andalan lah sampai detik ini. Sebenarnya yang diharapkan kan Alex Gonçalves ya di Persita sendiri kan. Tapi ujung-ujungnya sampai detik ini malah masih ya bisa dibilang mandul lah, sampai sekarang belum ada hasil kan. Malah Irsyad Maulana yang lebih menonjol. Dengan hilangnya Irsyad harusnya Alex bisa membuktikan lah. Soalnya kan dari kemarin pun lawan Persija pun lebih banyak membuat kesalahan sendiri ya dibanding malah menciptakan peluang gitu kan. Malah harusnya kalau benar-benar kehilangan Irsyad, ya ini waktunya Alex lah membuktikan seperti itu sih Bang. Karena lawan Borneo sendiri mereka di lini depan, lini belakangnya mereka cukup solid ya. Berarti mereka benar-benar Alex ini harus bisa membuktikan gitu loh. Jadi ajang pembuktian lah buat Alex. Kalau dia sebagai striker harusnya bisa lah. Kalau dari Alif gimana Alif? Ya benar, saya setuju dengan apa kata Willa bahwa Alex Gonçalves ini seperti tanda tanya ya. Padahal sejatinya Alex Gonçalves ini bukan sosok yang baru di Liga Indonesia. Bahwa harusnya dia bisa beradaptasi dengan situasi Liga Indonesia. Nah, ajang menghadapi Borneo FC bisa menjadi unjuk gigi bagi Alex Gonçalves sebagai pembuktian bahwa dia adalah seorang striker. Ya tentunya harus mencetak gol ya, harus berkontribusi untuk tim. Ya, saya setuju dengan kata Willa bahwa Alex Gonçalves harus menunjukkan tajinya, meskipun Persita Tangerang harus ada tanda kutip pincang karena tidak hadirnya Irsyad Maulana. Tapi balik lagi bahwa Persita Tangerang memiliki banyak opsi seperti Altarik Bala atau pemain muda-muda lainnya bahwa bisa dimainkan. Saya yakin bahwa Coach Widodo pasti punya opsi kedua untuk hilangnya Irsyad Maulana. Iya, bisa jadi akan menjadi perubahan taktik formasi ya, mengingat Persita selalu memakai 4-3-3, di mana kalau ataupun dengan hilangnya Irsyad Maulana bisa berubah menjadi 4-4-2 yang seperti tadi Alif bilang. Ada siapa tadi Alif, pemain mudanya Alif yang kamu bilang? Altarik Bala. Ya. Altarik Bala, lalu masih ada Aldi Alahya, lalu ada Chandra Waskito, dan pemain-pemain yang bisa dibilang cukup cepat di lini sayap kan. Nah, kita berbicara ke tim Borneo FC ini. Nah, Borneo FC ini kan bisa dibilang sama halnya dengan Persita, cukup mandul juga di lini depan. Lini depan mereka juga belum berpengaruh, belum kontribusi yang baik. Bagi Bos Salosa juga masih terlihat agak kaku ya untuk bermain bersama Borneo FC. Nah, kalau Willa melihat sendiri seperti apa? Iya ya, Borneo FC sampai saat ini lini depannya masih terlalu nggak tahu, udah nggak bisa ditebak sepertinya dari awal sampai sekarang. Karena walaupun di 3 pertandingan terakhir udah dilatih sama Coach Amir itu juga ya, Amiruddin juga masih kesulitan nggak sih? Tapi walaupun hasilnya tetap imbang sih, tapi mereka masih kesulitan untuk membobol tim-tim lawan lah. Mereka nggak tahu dah lini depannya. Bahkan di preskon setelah pertandingan kemarin juga Coach Amiruddin ngomong emang masalahnya di lini depan masih menjadi masalah utama di Borneo FC kan. Walaupun di lini belakang juga masih ada beberapa evaluasi, tapi dia benar-benar mengakui bahwa lini depannya mereka emang gak bisa diandalin kayak gitu. Belum menemukan pemain yang cocok lah. Iya sih benar kata Bang Ari tadi. Puasa lo sama si tanda tanya sampai detik ini. Yang diharapkan didatangkan dan diharapkan bisa menggebrak, tapi sampai detik ini masih belum ada kejutan sama sekali. Kalau saya sih heran sendiri kenapa Borneo FC yang bisa dibilang skuadnya itu mumpuni banget ya buat Liga 1 ini, tapi ketika berimbang melawan Bali United, lawan Persib Bandung, mereka dirasa bangga banget loh. Aneh kalau menurut saya, padahal skuad mereka itu bisa dibilang cukup bagus ya Will. Mereka punya pemain-pemain yang pemain-pemain yang kedalamannya juga sama halnya ketika hilangnya misalnya Rifat nih. Rifat Marasa biasanya kan dipanggil ke timnas Indonesia, mereka masih dari Utara. Lalu ketika si Torres tidak bisa maksimal, mereka masih ada Gai Junior. Lalu masih ada di lini tengah, kalau Hendro Siswanto cedera ada Wahyudi Hamisi. Artinya kan skuad belum lagi Paulo Sitanggang. Skuad mereka skuad yang bagus ya, tapi ketika menahan imbang Bali United dan Borneo FC yang hampir
yang hampir skuadnya sama dengan Borneo FC, mereka malah cukup bangga ya. Seharusnya mereka membuktikan diri kalau mereka seharusnya bisa menang gitu loh maksudnya. Kalau Alif sendiri melihatnya seperti apa, Alif? Ya, saya melihatnya bahwa benar, saya setuju dengan kata Bang Hari bahwa kedalaman skuad Borneo FC itu patut diacungi jempol ya, sangat bagus seperti di lini tengah, di bagian belakang maupun di sektor depan. Namun kalau permasalahan bahwa memang lini depan Borneo FC harus menjadi banyak evaluasi ya, bahwa seperti tadi bilang skuad Borneo FC sejatinya memiliki kekuatan dan kedalaman skuad yang sama dengan Borneo FC dan Bali United dan Persib Bandung sekelas ya, ibaratnya sekelas. Bahwa seharusnya bisa merangkak ke posisi atas. Dan saya lihat bahwa Francisco Torres juga belum tune in banget, maksudnya belum nyetel dengan Borneo FC. Padahal Francisco Torres pas pandemi itu dia nggak libur, dia itu berkompetisi juga tapi di luar negeri. Itu menandakan bahwa harusnya Francisco Torres sudah bisa beradaptasi bermain bola karena dia tidak libur kan, kompetisi Indonesia libur tapi dia tetap berkompetisi di luar negeri. Gitu. Tapi kalau melihat setelah Mario Gomez mundur dari Borneo FC jelang laga lawan Barito Putra itu pekan ketiga, artinya ada sebuah kemunduran nggak sih Will, permainan Borneo FC Will, kalau menurut Will? Langsung seri tiga-tiganya loh Coach Amiruddin. Apakah membutuhkan sosok pelatih baru itu gimana sih? Kalau membutuhkan sosok pelatih baru mungkin masih membutuhkan ya Bang ya. Tapi untuk dilihat dari Coach Amiruddin ini sendiri, kalau dilihat dari pertandingan kemarin ya, pertandingan lawan siapa sih kemarin, lawan Bali United ya. Lawan Bali United itu pada babak pertama itu kayak monoton gitu ya. Tapi setelah babak kedua itu Coach Amiruddin bisa merubah posisi lah, merubah pemain, pokoknya permainan itu berubah. Mereka bisa mulai menyerang, bisa enggak cuma bertahan doang dan mulai berani lah. Tapi di babak kedua itu menurutku enggak buruk-buruk amat. Mereka Coach Amiruddin juga mungkin banyak udah mulai banyak dengan taktik atau komposisi pemain, tapi masih tetap masalahnya itu ya di lini depannya sih. Kayak maksudnya lini depannya masih benar-benar walaupun dirubah seperti apapun mereka masih kesulitan lah bawa lawan-lawannya. Melihat Bustos juga semakin lama semakin menurun Liv ya, kalau Alif ingat teman. Iya, enggak ada itu. Sudah tidak seperti pas pertama ya, dia bagus. Makin kesini mungkin udah semakin mulai dibaca oleh permainan ya. Karena kan Jonathan Bustos kan ibaratkan pendatang baru ya. Mungkin di pekan pertama dia belum dilihat nih cara mainnya gimana. Tapi lawan-lawan pas dia udah mulai bermain udah mulai dibaca mungkin gaya permainan Bustos tuh seperti apa. Mungkin udah mulai terbaca. Saya melihat Bustos juga tipikal playmaker yang agak santai. Berbeda ketika dengan mental-mental pemain seperti Renan Silva, Paulo Sergio yang mempunyai kecepatan dengan tubuh yang agak kecil tapi dia lincah gitu. Tapi kalau pandangan saya ngeliat Bustos main, Bustos tuh kalau menggiring bola tuh benar agak santai dan benar kata Alif sudah bisa ditebak oleh cara bermainnya oleh pemain-pemain di sepak bola Indonesia. Oke, Willa prediksi kira-kira Borneo lawan Persita Tangerang 1-0 deh buat Persita. Jangan banyak-banyak. Berarti artinya 1-0 buat Persita. Ini mengirimkan sinyal ke Bos Nabil bahwa Borneo harus segera mendatangkan pelatih baru gitu ya. Iya, bener itu. Butuh pelatih baru. 1-0. 1-0. Alex Gonçalves. Harusnya. Jadi pembuktian soalnya harusnya. Iya. Okay. Alif? Ya, kalau berkaca dari pertandingan sebelumnya, saya setuju dengan Kak Willa bahwa Persita Tangerang akan menang ya. Karena determinasi penyerangan tuh, ya walaupun Borneo FC sebelumnya berhasil menggagalkan kemenangan Bali United, tapi kita lihat bahwa kengototan pemain Persita tuh sangat bagus pas lawan Persija ya. Jadi harus diwaspadai oleh para pemain Borneo FC. Saya memprediksi bahwa skor tipis 2-1 mungkin bakal terjadi. Buat Persita Tangerang. Karena dua-duanya jagokan Persita, lebih baik saya menjagokan Borneo FC. Kenapa alasan saya yang Borneo FC? Karena saya bilang tadi kan
ini menjadi ajang penunjuk membuktikan diri lagi bagi Coach Amiruddin kepada Coach Amiruddin terhadap Pak Presiden Nabil Hussein ya. Mengingat mereka tuh walaupun ditinggal Rifat Marasa Besi ke timnas Indonesia, tapi hanya kurang komunikasi antar lini tengah, kurang harus diperbaiki lagi, sehingga pemain-pemain seperti lini sayap mereka mungkin bisa akan memberikan kejutan. Yang terlebih lagi tadi Irsad Maulana absen membela Persita Tangerang bisa menjadi kerugian besar bagi bagi Pendekar Sisajane, mengingat mereka Irsad juga yang lebih sering mencetak gol. Artinya mereka tinggal, kalau Willy ngomong Alec Gonçalves mencetak gol, umpannya dari mana? Cardoso mungkin. Ya, bisa jadi Cardoso yang akan menjadi pembantunya si Alec Gonçalves dalam laga nanti. Feeling saya sih Borneo bisa menang, dan saya percaya kata Willa, Persita akan cetak gol tapi Borneo bisa menang 2-1 buat Borneo FC. Sorry Alip, sorry Willa. Kita berbeda pandangan. Iya. Ya. Oke. Terima kasih Alip, terima kasih Willa atas waktunya, ngobrol-ngobrolnya. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video YouTube di akun YouTube bolasport.com, dan juga pantau-pantau berita yang ada di website bolasport.com. Sekali lagi terima kasih Willa, terima kasih Alip. Sampai berjumpa lagi. Ya, salam olahraga. Dah. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.